Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Saudara, hidup kita ini harus punya tujuan. Saudara, di dalam 1 Korintus 19 ayat 26 sampai ayat yang ke-27. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi saudara, hidup ini harus ada tujuan. Amin. Harus ada tujuan. Saya percaya kalau kita punya tujuan yang jelas, pasti dahsyat dan luar biasa. Jadi saudara, yang pertama saya bagikan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Jadi kita berlari tanpa tujuan. Seorang pelari, kalau dia lari, pasti dia lari, target dia apa? Juara. Begitu juga hidup kita kekristenan. Target kita, hidup dunia ini mempersiapkan kehidupan kita setelah kematian. Surga atau neraka, pilihan ada pada kita. Saya percaya kita punya tujuan ke surga. Tidak ada seorang manusia di kolom langit ini, dia punya tujuan ke neraka. Tidak ada. Kalau ke neraka itu orang goblok, bodoh. Tetapi kita manusia di dunia ini diciptakan Tuhan. Target Tuhan buat apa kita ke surga. Supaya kita bisa memerintah bersama-sama dengan Tuhan di surga. Jadi tujuan hidup kita jelas. Yaitu menyenangkan Tuhan di bumi. Dan setelah kita meninggal, kita akan juga menyenangkan Tuhan. Kita akan bertakhta. Maksudnya kita akan memerintah bersama-sama dengan Dia di surga. Jadi tujuan kita harus jelas. Haleluya. Jadi saudara, ayat yang ke-26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Saya petinju, saya mantan petinju. Saudara, saya harus memukul target, harus tepat. Tepat sasaran. Supaya apa? Saya mendapat poin. Dan saya bisa mendapat kemenangan. Begitu juga hidup kita, hidup Kristen. Harus punya target yang tepat. Iya. Target yang tepat. Saya percaya kalau kita punya target yang tepat dan jelas, tujuan kita juga jelas. Haleluya. Dan hal yang kedua yang saya bagikan, tetapi aku melatih tubuhku. Kita melatih tubuh kita. Haleluya. Saudara, seorang olahragawan, seorang atlet, pasti dia akan melatih tubuhnya. Untuk apa saudara? Pasti dia akan mengikuti akan perlombaan, pertandingan-pertandingan. Dia melatih tubuh kita, melatih tubuhnya begitu rupa. Supaya ketika ada pertandingan atau ada perlombaan, dia bisa meraih kemenangan. Dia mendapat mahkota kemenangan. Dia dapat medali. Begitulah hidup kita, hidup kekristenan. Harus melatih tubuh kita. Alkitab mengatakan latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu mengandung arti. Baik hidup sekarang dan hidup yang akan datang. Jadi yang kedua, aku melatih tubuhku. Saudara, tubuh kita ini dilatih untuk beribadah kepada Tuhan. Supaya apa? Tujuan kita jelas. Haleluya. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi tubuh kita harus dilatih. Saudara, tubuh jasmani ini adalah fana. Kapan saja Tuhan memanggil kita, tubuh ini akan kembali ke tanah. Debu menjadi debu. Jadi saudara, kita melatih tubuh kita. Bukan untuk kehidupan asal hidup aja. Hidup istilahnya, saya hidup biasa-biasa aja. Kan hidup satu kali, sekali hidup, mari kita bersenang-senang. Bukan seperti itu. Mari melatih tubuhmu untuk beribadah kepada Tuhan. Karena target Tuhan kepadamu supaya masuk kerjaan sorga. Jadi mari kita melatih tubuh kita. Kita menguasai seluruhnya. Supaya ketika kita memberitakan Injil kepada orang lain, kita sendiri tidak ditolak. Ingat saudara, ketika kita memberitakan Injil nama Tuhan, orang melihat latar belakang hidup kita. Siapa dia ya? Dia, basicnya apa? Dia sekarang kehidupannya seperti apa? Gaya hidupnya seperti apa? Ingat saudara, ketika engkau memberitakan Injil, orang melihatmu. Jadi mari jadi pelaku firman. Supaya ketika engkau memberitakan Injil nama Tuhan, engkau sendiri tidak ditolak. Sekali lagi garis bawahi, engkau sendiri tidak ditolak. Jadi saudara, temukan targetmu apa? Targetmu untuk memberitakan Injil. Targetmu untuk memenangkan banyak jiwa sebanyak-banyaknya untuk Tuhan. Harus jelas. Jadi hidup ini
harus punya tujuan yang jelas. Haleluya. Saya percaya kalau kita punya tujuan hidup yang jelas, pasti hasilnya dahsyat, hebat, dan luar biasa. Puji Tuhan saudara, saya akan berdoa buat saudara-saudara semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk semua saudara-saudara yang mengikuti akan program ini. Hamba percaya tujuan mereka jelas dan pasti. Hamba berdoa berikan mereka kekuatan iman yang teguh supaya mereka tetap hidup di dalam Tuhan, mengasihi Tuhan, supaya mereka tetap menemukan tujuan hidup mereka yang jelas, yaitu mendekatkan diri dengan Tuhan, melatih tubuh, jiwa, dan roh mereka untuk beribadah kepada Tuhan. Dan hamba percaya mereka menemukan Tuhan dimanapun mereka berada. Mereka akan sukses, berhasil, mereka akan mengalami hal-hal yang dahsyat, ledakan-ledakan yang dahsyat ketika mereka menemukan tujuan hidup mereka yang jelas. Terima kasih Bapa. Dalam masalah persoalan Engkau berikan mereka jalan keluar. Hamba percaya yang sakit disembuhkan, dan hamba percaya kemenangan-kemenangan yang dahsyat Engkau kerjakan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, tetap semangat, maju terus dalam Tuhan, dan saya percaya hal-hal yang besar, dahsyat, hebat, dan luar biasa Tuhan kerjakan. Haleluya. Amin.